Terima kasih Bu Sekretaris yang sudah membacakan keputusan Rakernas 10 Asdeksi yang mengesahkan laporan dari Komisi A bidang program kerja. Untuk selanjutnya kami persilakan pimpinan Komisi B bidang rekomendasi, dan perlu saya informasikan susunan anggota Komisi B. Pertama, Ketua Pak Philips Rahan Tokma 6 Sarjana Sos MSI Sekwan Kabupaten Maluku Tenggara. Sekretaris Ibu Putri Syawal Sembiring SC, Sekretaris Dewan Kabupaten Binjai. Anggota Dr. Naris Salman, Sekretaris Dewan Kabupaten Kapuas. Untuk itu kami persilakan, siapa yang akan melaporkan? Pak Ketua, silakan Pak. Terima kasih pimpinan sidang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya membacakan hasil rekomendasi Komisi B pada Rakernas 10 Asdeksi tahun 2019. Mencermati pemikiran yang berkembang selama Rakernas 10 Asdeksi serta persoalan yang terjadi di lingkungan tugas Sekretariat DPRD, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rekomendasi terkait dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan penyusunan tata tertib DPRD, yaitu A. Pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, agenda DPRD telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, diubah menjadi agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah oleh Badan Musyawarah atau rapat paripurna. B. Agar pasal 86 ayat 3 yang berbunyi, pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara, diubah menjadi pendanaan untuk pelaksanaan orientasi anggota DPRD dibebankan kepada BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi, dan untuk pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada masing-masing APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. C. Agar pelaksanaan reses anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 5 yang berbunyi, anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat dikembalikan sebagaimana diatur dalam PP 16 tahun 2010, yaitu anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. D. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk memberikan gambaran yang jelas kepada DPRD dalam menyusun pokok-pokok pikiran DPRD, maka perlu adanya pedoman tata cara penyusunan pokok-pokok pikiran bagi DPRD. Rekomendasi poin 2, rekomendasi terkait PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, yaitu A. Agar belanja penunjang kegiatan reses 1. Nomenklaturnya diubah menjadi dana penunjang reses. 2. Pembayarannya secara lunsum dan pertanggungjawabnya berupa laporan penggunaannya. 3. Besar sekali masa reses disesuaikan dengan KKD dengan ketentuan. Titik 1. KKD tinggi 12 kali representasi ketua DPRD, KKD sedang 8 kali representasi ketua DPRD, KKD rendah 6 kali representasi ketua DPRD. B. Belanja rumah tangga pimpinan DPRD perlu ada batasan yang jelas mengenai besaran dan jenis komponen belanjanya yang bisa dibiayai dan keseluruhan diberikan secara lunsum. C. Ketentuan pemberian dana operasional pimpinan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4
agar keseluruhannya 100% diberikan secara lump sum. D. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Titik 1 harus dipertegas dan diperjelas kembali komponennya. Titik 2 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berdasarkan harga setempat sesuai kajian tim survei atau appraisal. Rekomendasi ketiga, rekomendasi terkait Permendagri nomor 133 tahun 2018 tentang orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD, yaitu perlu sinkronisasi dasar hukum antara peraturan pemerintah, Permendagri, surat edaran, dan lain-lain terkait pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD. Demikian rekomendasi Rakernas 10 Asdeksin dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Pimpinan sidang Komisi B, Rapat Kerja Nasional 10 Asdeksi 2019, Ketua Philips L. Rantau Kemensos MSI, Sekwan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris Putri Syawal Sembiring SC, Sekwan Kabupaten Binjai, Anggota Dr. Anus Salman, Sekwan Kabupaten Kapuas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Philips selaku Ketua Komisi B, tetap di tempat Pak. Sebelum tetap di tempat, ada beberapa hal tentunya yang perlu juga kami sampaikan yang mungkin belum terakomodir di sini terkait dengan nasib kita sebagai Sekwan. Ya, kita posisi selalu disampaikan Sekwan itu bekerja bertugas di dua kaki. Ya, baik itu sebagai staf bupati dan juga secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan dewan. Nah, ada masukan pada waktu itu berkembang terkait dengan tunjangan ya dan juga echelon ring. Apakah echelon ring ini bisa kita ajukan atau kita usulkan untuk ke Kemendagri? Ini kami juga nanti lontarkan. Dan juga nanti tanggapan-tanggapan lain ya yang berkembang pada saat tadi pengarahan dari Pak Akmal. Jadi kami persilahkan dari Komisi A dan juga peserta lain yang nanti akan menyampaikan secara Rakernas, silakan kalau memang ada tambahan, usulan, saran dan kritik kami persilahkan diawali dari sebelah kanan kami. Silakan, ada yang mau disampaikan usulan? Baik, silakan yang di belakang. Tolong panitia sebutkan nama dan asal satuannya, kepala daerah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkarnain dari Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin pada kesempatan ini pada Komisi B terkait rekomendasi berangkat daripada kondisi objektif yang kita hadapi khusus untuk Sekretariat DPRD ini, itu rentan sekali soal hukum ini Pak. Permasalahan-permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh Sekretariat DPRD karena bermitra atau memberikan pelayanan langsung pada lembaga-lembaga politik, dalam hal ini DPRD. Oleh karena ini tuh maka rekomendasi yang kita perlu hasilkan pada Rakernas ini salah satunya adalah advokasi hukum Pak terhadap Sekretariat DPRD itu sendiri. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kita juga bisa tenang Pak dalam melaksanakan tugas itu dengan baik. Saya kira ini mungkin bisa dirumuskan bahasanya dan direkomendasikan dia secara baik. Saya kembalikan pada pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul sebentar. Pak Zulkarnain. Bentuk konkretnya seperti apa? Apakah dimasukkan, diakomodir di dalam peraturan pemerintah atau PP 12 atau di Undang-Undang ASN atau di mana? Ini kan terkait dengan advokasi hukum bagi kita karena kita ini PNS Pak. Jadi mungkin agak sulit ya. Silakan. Mungkin bentuk konkretnya silakan Pak. Ya, jadi kalau dia bisa dipayungi melalui undang-undang, ya undang-undang ASN Pak. Kalau tidak PP yang merupakan penjabaran langsung dari undang-undang ASN itu. Oke. Baik. Ya.
Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Iya, terima kasih Pak. Sudah dicatat ya Pak Philips. Silakan ada komentar apakah, sebentar, ini apakah kita masukkan sebagai rekomendasi atau bagaimana? Bagaimana? Apakah kita masukkan atau harus nanti dengan karena ini menyangkut tupoksi kita ya, dan juga status kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, tentu ranahnya tidak berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang selama ini kita berlakukan ya. Apakah kita masukkan atau nanti rekomendasinya bentuknya kepada tidak Kemendagri pastinya ya, karena ini kan menyangkut ASN. Silakan ada komentar, pernyataan dari atau pertanyaan atau tanggapan dari Pak Zulkarnain ini. Bagaimana Pak? Pak Philip silakan. Silakan Bu Mas, silakan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan Bapak Zulkarnain tadi, karena ini sifatnya rekomendasi sudah kita bahas yang ada sekarang, jadi kalau menurut saya itu alangkah baiknya kita tampung dulu dan akan kita sampaikan di saat rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak PLT Dirjen Otda tadi. Nanti akan kita tampung di Asdeksi, nanti akan kita rumuskan dan akan kita bahas couplingnya kemana dia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai masukan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Bu Masma. Silakan Pak Philips, tadi disampaikan ada komentarnya. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Zulkarnain dari NTT, bahwa terkait advokasi hukum terhadap Sekwan itu sudah merupakan program kerja dari DPN Asdeksi. Saya kira itu sudah ada pada program kerja Asdeksi memberikan advokasi hukum terhadap sekwan-sekwan yang terkena masalah-masalah hukum. Sedangkan yang ditawarkan oleh pimpinan sidang yaitu terkait dengan tadi malam perkembangan pada Komisi B pada poin 4 di luar konsep draft hasil Rakornas Surabaya, yaitu kalau dapat para sekwan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dinaikkan eselonering menjadi eselon 2A. Itu perkembangan rapat tadi malam. Yang kedua, tunjangan sekretaris officio pada AKD agar dapat dinaikkan. Jadi selama ini tunjangan kita mungkin bervariasi antara 300-an, mungkin dapat dihitung per AKD. Itu yang ditawarkan tadi oleh pimpinan sidang untuk mendapat persetujuan pada rapat pleno ini. Saya kira itu butuh ditanggapi oleh teman-teman dari Komisi A. Itu mungkin yang sedangkan 3 yang ini telah kami tadi malam membahasnya dan sudah saya sampaikan di forum terhormat ini. Tinggal 1 poin, yaitu poin 4, pengusulan tentang eselonering sekwan dinaikkan menjadi eselon 2A dan tunjangan sekretaris ex officio pada seluruh alat kelapa DPRD agar dapat dinaikkan. Saya kira itu yang perlu mendapat tanggapan dari saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan kepada moderator pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Philips. Terkait tadi yang tadi sampaikan juga tanggapan Pak Philips, kepentingan kita semua tentang sekwan, apakah disetujui untuk kita masukkan sebagai rekomendasi? Pertama kaitan dengan eselonering menjadi 2A, kemudian juga ada perhatian adanya juga tunjangan alat kelengkapan dewan. Setuju? Baik. Ini nanti dimasukkan di dalam ini Pak dari Setnas untuk termasuk juga rekomendasi tambahan. Baik. Sebentar, kita lanjutkan di baris kedua, sebelah kanan saya. Baik, di tengah, silakan. Hah? Iya, silakan. Mohon ini, nanti Pak, giliran Pak. Yang mau bicara? Minta mic-nya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Mulyadi, Sekretaris Dewan atau Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya setuju untuk rekomendasi berkaitan dengan pokok-pokok pikiran. Hanya ini perlu saya gambarkan bahwa pokok-pokok pikiran itu yang saya pahami itu bukan usulan kegiatan-kegiatan hasil reses anggota Dewan, tapi itu merupakan strategi dari hasil kompilasi reses itu, strategi apa yang akan diberikan kepada bupati untuk dilaksanakan berkaitan dengan tema pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini hampir rata-rata ini usulan proyek, dan Bapeda juga memberikan format kegiatan yang akan diusulkan. Nah, ini barangkali. Jadi saya minta supaya lebih diperjelas lagi dalam pokok-pokok pikiran itu bukan usulan kegiatan atau proyek hasil reses, tapi statement dari Dewan bagaimana memaknai tema pembangunan yang akan dilaksanakan oleh bupati, barangkali itu Pak. Itu saja barangkali. Jadi pokok-pokok pikiran itu bukan list usulan, tapi 1, 2, 3 kalimat yang untuk disampaikan kepada bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Kabupaten Sukabumi. Silakan Pak Philips menanggapi. Terima kasih Sekwan Sukabumi. Dalam dinamika pembahasan terkait dengan poin D.1 pokok-pokok pikiran DPRD, ada wadah satu yaitu reses dan pengawasan merupakan tempat penyampaian aspirasi, dan aspirasi itu digodok melahirkan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Nah, pokok-pokok pikir ini sejauh ini kita hampir sama punya pengalaman. DPR melakukan pengawasan dan reses, tetapi sekembali dari tugasnya masing-masing, nyaris kita tidak menemukan pokok-pokok pikir yang dituliskan oleh anggota DPRD terhormat untuk disampaikan kepada TPAPD. Di sisi yang lain, kita bersama dengan tim anggaran sesuai dengan mekanisme perencanaan memulai dari musrembang sampai musrembang kabupaten melahirkan KUA PPS. Tetapi dalam pembahasan KUA PPS di sana kita terpotong, padahal kita sudah membahas tentang besaran pendapatan daerah kita dan visi dan misi pemerintah daerah 5 tahunan. Setelah mendapat evaluasi atas pokok-pokok pikir itu, ternyata banyak sekali apa yang dihasilkan dari pokok-pokok pikir tadi dimentahkan di hasil evaluasi. Kenapa? Karena dengan sistem yang ada sekarang, dengan sistem perencanaan, maka semua hal tidak boleh instan, semua hal terproses dari bottom up. Dan oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah, Bupati bersama DPRD seharusnya dimulai daripada musrembang des, musrembang cam, sampai kepada musrembang kabupaten melahirkan KUA PPS. Nah, ini yang dimaksudkan pokok pikir tadi. Nah, dan oleh karena itu DPR kita, bahwa kita sama-sama punya tanggung jawab untuk merubah mindset dan behavior mereka, bahwa kita tahu high cost politik sistem demokrasi yang liberalistik, dan oleh karena itu memang dibutuhkan kita hadir di sana, tetapi kita kekurangan acuan atau norma hukum. Dan oleh karena itu pokok pikir kali kalau bisa ada turunannya dari PP atau ada PP yang memuat tentang bagaimana membuat pokok-pokok pikir yang baik. Maka itu dalam saran ini disarankan agar Depdagri dapat mengeluarkan sebuah keputusan tentang pedoman penyusunan pokok-pokok pikir. Mungkin mengawali kerja-kerja mereka di tahun depan, ya kita yang memulai, karena nyaris hampir semua DPRD di kabupaten kota tidak punya staf ahli. Staf ahli ini kan kebanyakan ya suka-suka mereka aja, dan kebanyakan staf kita yang menyusun. Dan oleh dari latar belakang ini, maka pedoman itu sangat penting untuk mengarahkan kita dalam membantu tugas-tugas DPR ke depan. Saya kira itu perkembangan dinamika dalam diskusi-diskusi tadi malam pada Komisi B. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Philips. Sebentar, Bapak mau mengomentari yang tadi? Ya, silakan.
Tapi Bapak kan di Komisi B. Di Komisi B, Pak ya, silakan. Ya, terima kasih meja pimpinan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di luar sedikit substansi dari Komisi A dan B. Semalam itu saya mengangkat tentang kedudukan Sekwan. Ini kita sudah pada Rakernas ke-10 ini tidak ada hasil. Apa 11 itu ada hasil tidak? Yang saya angkat ini permasalahannya Pak Philip sendiri ini yang berada di depan ini sudah golongan 4, eselon 2A. Golongannya sudah 4D. 4D ya? 4C. Padahal sekdanya kan 4D. Saya sendiri 14 tahun tidak pernah naik ini karena sekdanya 4D. Apa itu tidak bisa, padahal sudah mentok berapa kali ini. Maksud saya kedudukan Sekwan dengan tunjangan-tunjangan termasuk perumahan itu perlu untuk diperhatikan. Kita analog saja bahwa ini saya Sekwan mengelola kabupaten yang 25 DPRD itu sama dengan 25 SKPD plus sekretariat. Ini puyeng sebenarnya. Kok tunjangan-tunjangan itu kan kecil, sekdanya kok lebih istimewa. Ini mohon untuk diperjuangkan. Kedua, untuk mungkin disampaikan dalam forum-forum khusus tentang DPRD untuk ke depan. Kita perlu perubahan. Bahwa syarat-syarat rekrutmen DPRD itu coba diperjelas, jangan lagi SMA. Kalau dalam diskusi dengan eksekutif tidak nyambung, bagaimana eksekutif itu S1, S2, E3 sementara DPR-nya hanya SMA. Kadang-kadang dia hanya ngomong kepentingan dia punya ya pokir, jalan setapak, longboat dan macam-macam, tidak nyambung. Sering dia tidak mengerti apa itu RPJMD dan visi misi bupati. Kepentingan pribadinya yang dia ngomong. Sekarang ini kan banyak pokir dan aspirasi juga dia tidak bisa bedakan. Mari kita perjelas itu supaya regulasi ke depan itu tidak memusingkan teman-teman Sekwan. Demikian saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat dari Maluku terkait dengan peningkatan status kita, sonering maupun juga tunjangan-tunjangan lain tadi sudah disampaikan, sudah kita setujui. Ini akan menjadi bagian dari rekomendasi Komisi B, ya. Kemudian terkait tadi pokir, tentu kita tahu bahwa itu sudah diatur dalam Permendagri 86. Namun kalau memang itu akan ada penegasan lebih lanjut, tentu jika kita akan bisa sampaikan pada saat nanti kita ketemu dengan Pak Dirjen, ya hal itu ya. Ini menjadi masukan baik, ya, dan tentu kita akan tampung untuk kita sampaikan. Namun sebelum nanti kita lanjutkan ke kelompok yang sebelah kiri saya, terkait tadi yang disampaikan oleh Kabupaten Sukabumi. Anggota sidang juga ingin memberikan masukan, kami persilakan Pak Ridwan. Terima kasih pimpinan sidang Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita memandang bahwa persepsi itu berbeda, namun tentunya mindset kita harus sama, oleh karena itu persepsi kita bangun bersama. Asdeksi merupakan wadah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kaitan dengan pokir, saya awali dengan itu, di Lombok sebelum Asdeksi sekarang itu sudah dibahas bahwa pokir itu sudah diatur di Kemendagri. Nah, salah satu pemahamannya adalah bahwa pokir merupakan dari reses ataupun dari RDP, dari apapun yang berupa kegiatan-kegiatan fisik. Namun tidak namanya dewan menuliskan angka atau tidak boleh menuliskan meterannya berapa. Kenapa demikian? Karena angka-angka itu atau meter-meter itu adalah kewenangan daripada dinas. Itu yang digunakan adalah format 57. Itu ada semuanya, ada ketentuannya. Nah itu pokir. Sementara reses yang lain tidak berupa pokir,
ada pemikiran, lain-lain tidak masuk ke poker itu. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, dari poker itu nanti dikawal oleh Setwan untuk masuk ke Bapeda selaku sekretaris TAPD untuk jadi apa? Untuk menjadi e-planning atau apa namanya berbeda-beda setiap daerah. Kenapa dikawal? Karena kita harus menjawab terhadap dewan yang membawa hasil reses menjadi poker itu, mana yang masuk, mana yang tidak dalam RKPD. Nah, tidak masuk alasannya apa, masuk itu apa? Itu kaitan dengan poker. Jadi tentunya Bapak sekalian, yang Lombok itu sudah kesepakatan kita semuanya, Kemendagri pemahamannya seperti itu. Jadi mindsetnya kita harus sama seperti demikian. Bapak sekalian, dan poker itu pun ternyata kawan kita di Maros, salah satu DPN, itu juga ada pengalaman. Korsubgah KPK datang ke sana kaitan dengan poker. Yang ditanya sampai dengan PT pengusaha siapa yang mengerjakan poker itu. Itu persoalan berarti kita tidak boleh mengawal sampai kepada angka, sampai kepada PT yang melaksanakan. Karena itu ranahnya ULP dan seterusnya. Jadi kita, Setwan hanya mengawal sampai pada poker itu masuk ke planning, tapi sebelumnya juga masuk kepada paripurna bahwa poker itu merupakan lembaga, perjuangan lembaga. Saya ingat betul kalau reses merupakan masing-masing, tapi kalau sudah poker diparipurnakan adalah perjuangan lembaga, yaitu perjuangan lembaga DPRD yang harus kita bawa ke TAPD. Saya kira itu pemahaman bersama oleh kita, maka harga mati menurut saya asosiasi ini terus dikembangkan kita sama-sama untuk ke depan kalau tidak hadir sekwannya, mungkin kabagnya atau dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ini adalah dalam rangka melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Philips terkait dengan pokir. Ya, artinya kita tidak perlu secara bentuk rekomendasi karena memang sudah diatur oleh Permendagri. Demikian Pak dari Kabupaten Sukabumi. Silakan dari sini tadi ada yang mau sampaikan. Silakan. Mari Pak, silakan Pak. Nama dan daerah asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Saya Muhammad Ghazali Tafalas dari Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati pimpinan Komisi B ya, yang membahas. Tadi saya dengar Bapak juga menyinggung tentang peningkatan esalonisasi ya, dari kalau ada di Pemda itu kan ada 2A, eselon 2A, dan kalau kita di Sekwan kan eselon 2B ya. Memang hal itu juga menjadi pemikiran, sementara satu sisi dari sisi kinerja dan tanggung jawab kerja itu memang kita sangat tinggi dan kinerja kita lebih jelas kayaknya seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, prinsipnya mungkin saya secara pribadi mewakili sekretariat mewakili Sekwan Kabupaten Maibrat, dan mungkin teman-teman semua yang hadir di sini juga sepakat bahwa sebisa mungkin itu menjadi satu rekomendasi yang bisa kita usulkan. Nah, terkait dengan hal tersebut juga memang pembagian tipe dari masing-masing Sekwan ini kan memang sudah diatur juga di dalam aturan sebenarnya. Kan ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, ketika kita bicara tentang kenaikan esalonisasi, kita berpikir juga tipe tadi kalau bisa ya seragam semua supaya kita esalonisasi ini juga bisa jelas. Jadi maksud saya, poin saya tadi di situ Pak. Tipe-tipe ini disamaratakan saja, walaupun untuk tipe A, tipe B, dan tipe C itu tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi kalau misalnya kita bicara terkait dengan esalonisasi tadi, nah kalau misalnya tipe-tipe tadi kalau misalnya tidak diseragamkan atau tidak diatur supaya semua harus sama, nah kan perbedaannya hanya kalau tipe A kan ada 4 tambah dengan kalau tipe B seperti apa dan tipe C. Nah saya pikir itu juga harus menjadi rekomendasi untuk didorong walaupun itu sudah diatur di dalam aturan baik peraturan pemerintah maupun undang-undang. Jadi poin saya di situ Pak Ketua Komisi, itu juga harus didorong. Terus yang kedua Pak, rekomendasi yang disampaikan tadi, begini Pak, sebenarnya kalau kami dari Papua tidak meminta maupun dari Aceh kita tidak meminta untuk ada special rate terhadap
kebijakan-kebijakan maupun tugas-tugas daripada Sekwan. Tetapi kalau walaupun kita ketemu sekarang ini kan kita bicara Sekwan, kabupaten dan kota. Tetapi kita bicara Sekwan kabupaten dan kota ini secara struktur juga kita tidak bisa pisahkan dengan ketika kita bicara Sekwan provinsi. Nah, kami di Provinsi Papua ini kan secara struktur di Sekwan itu kan ada DPR yang dipilih melalui election, ada DPR yang berdasarkan otonomi khusus. Nah, sementara kalau di kabupaten atau provinsi lain kita tidak tahu. Kami punya aturan-aturan misalnya ada perdasi, perdasus. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak minta special rate di dalam rekomendasi tadi. Tetapi kami di Papua juga ada itu Majelis Rakyat Papua. Nah, Majelis Rakyat Papua ini juga punya pengaruh yang sangat besar, dapat mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, oleh karena itu di dalam rekomendasi, semestinya teman-teman di Sekwan atau di rapat ini, Rakernas ini juga harus memikirkan tentang posisi kami di Papua. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diakomodir secara nasional, baik itu regulasi yang nasional, itu juga kadang-kadang tidak jalan. Karena spesialisasi kamu di Undang-Undang Otonomi Khusus itu juga mengatur hal yang memang tidak diatur dalam regulasi secara konvensional. Saya pikir teman-teman di Papua hadir ini, kita harus diskusi tentang hal ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dipukul secara nasional, oke, tapi implementasi di lapangan kadang-kadang itu tidak sesuai. Misalnya kita bicara keuangan, bicara kebijakan-kebijakan yang lain pun demikian. Sekali lagi kami tidak minta dikasih special rate di dalam rekomendasi, tapi itu Rakernas harus memikirkan hal itu. Karena pemerintahan di Papua ini ada Majelis Rakyat Papua, di situ budaya, aspek dan lain-lain itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu yang harus dipikirkan. Sehingga di dalam Rakernas ini kami mohon supaya itu dibicarakan. Kami punya undang-undang otonomi khusus sama dengan teman-teman di Aceh. Itu mengatur akan kewenangan. Kedepannya Pak, otonomi khusus ini kami mendorong, kami tidak bicara tentang keuangan semata. Tapi kami akan lebih mendorong tentang kewenangan. Kalau kita bicara keuangan semata, seakan-akan kami di Papua ini pengemis. Padahal itu kami punya uang Pak. Nah, oleh karena itu ke depan kami akan mendorong kewenangan. Ketika kami bicara tentang kewenangan, itu baik di Sekwan, maupun di pemerintahan daerah, maupun di DPR, itu pasti akan berbeda dengan kabupaten-kabupaten atau provinsi yang lain. Nah, ini yang perlu didorong, seperti itu. Mungkin Pak, Maluku, Papua, dan Papua Barat tidak jauh ya, sama-sama melanisme, tentu itu Bapak juga harus memikirkan dalam rekomendasi. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau saya bicara agak banyak, sekali lagi mohon maaf kalau ada pernyataan atau kata saya yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waktu saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, bagus sekali yang disampaikan oleh Bapak ya. Baik, silakan. Ya, silakan dari DPN. Silakan. Karena kita membahas rekomendasi, jadi jika ada Bapak Ibu Sekwan yang ingin berbicara konkret agar bisa dituangkan langsung di dalam poin rekomendasi kita, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Pak Ketua tadi. Agar supaya kita tidak bertele-tele dan tidak terlalu jauh dari apa yang menjadi cita-cita kita untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan keberadaan kita di DPRD. Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eki. Ya. Tadi dua hal sudah disampaikan, bahwa pada dasarnya terkait dengan rekomendasi untuk eselonoring sudah disampaikan. Dan terkait tadi yang disampaikan oleh Papua Barat ini juga bagus, ya tentunya menjadi pemikiran. Nanti pada saat kita ketemu kembali dengan Pak Dirjen Otda, ini juga bisa sampaikan, ya dalam pertemuan nanti dengan Korda maupun PPN, ya ini catatan. Namun terkait dengan rekomendasi tentu ini tidak harus dimasukkan dalam rekomendasi ya Pak ya. Ini menjadi catatan kami. Baik, terima kasih. Silakan. Baik. Sebelah sana dulu Pak ya, nanti kita kembali Pak. Silakan Pak, dari sana Pak. Baik, makasih Pak. Saya Yosi dari Sekwan Kabupaten Minahasa Utara. Saya ingin mengusulkan rekomendasi terkait PAW Pak. Mungkin nanti masih jauh tetapi kita punya masalah soal ini. Nama dan dari mana asal? Saya Yosi, Sekwan Minahasa Utara, Minahasa, Sulawesi Utara. Yang pertama soal kita tahu bersama PAW dilaksanakan
pada waktu masa jabatan masih 6 bulan. Setelah kami mengecek aturan-aturan yang mendasari ini, semua aturan dari Undang-Undang 23 sampai PP 12 itu mengatakan demikian, bahwa sepanjang masih 6 bulan PAW itu masih bisa diproses. Nah, ketika muncul pertanyaan, mulai dari mana saat berlakunya 6 bulan ini, kita cross check lagi Undang-Undang 23 sampai PP 12, yang ada hanya di penjelasan Undang-Undang 23 pasal 198 yang mengatur bahwa 6 bulan itu dihitung mulai proses awal di DPRD provinsi. Itu yang tertulis di Undang-Undang 23 bagian penjelasannya pasal 198. Sementara kita tahu proses PAW kita tidak ada hubungannya dengan DPRD provinsi. Ketika kita melakukan konsultasi, penjelasannya itu salah ketik. Apakah ini masuk akal penjelasan seperti ini, bahwa karena salah ketik sehingga yang tadinya harus tertulis mulai dari proses awal di DPRD kabupaten kota, tetapi yang tertulis di situ yang saat ini bisa Bapak Ibu upload di Google, yang tertulis mulai proses awal di DPRD provinsi. Itu pun di bagian penjelasan, Pak. Sehingga saya usulkan, kalau bisa Undang-Undang 23 yang sudah beberapa kali direvisi ini tetapi penjelasannya itu tidak pernah direvisi, mungkin kita bisa rekomendasikan agar supaya kata yang salah ketik itu direvisi. Yang tadinya kata di DPRD provinsi dirubah menjadi DPRD kabupaten kota. Usulan saya yang kedua, kalau bisa di PP 12 terkait dengan PAW ini, sesudah ayat yang mengatur masa 6 bulan itu, kalau bisa ada ayat satu lagi yang menindaklanjuti penjelasan ini, bahwa 6 bulan itu dihitung dari proses awal di DPRD kabupaten kota, sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya mulai dari mana ini 6 bulan untuk PAW. Karena kalau kita lihat memang cuma ada di bagian penjelasan Undang-Undang 23, Pak. Penjelasan dari pasal 198 ayat 7 itu. Itu mungkin yang bisa kami usulkan untuk direkomendasikan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari Minahasa Utara. Silakan Pak Billy, komentari. Terima kasih, saya kira saya memberikan apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran yang disampaikan kepada Komisi B, bahwa dalam Komisi B juga terjadi dinamika pemikiran terkait dengan bagaimana mengurangi mal-mal administrasi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan sekwan. Saya kira itu juga menjadi pemikiran pada Komisi B. Tetapi pemikiran tadi sebagaimana konsep pada Rakornas di Surabaya itu ada 3 poin. Dalam pembahasan Rakornas tadi malam pada komisi berkembang 1 poin. 1 poin tadi yaitu terkait dengan peningkatan status eselon airing. Betul bahwa tiap tipologi sekretariat DPRD sesuai indikator-indikator yang dipakai oleh Biro Organisasi dan Menteri ARB untuk melakukan penilaian terhadap eselon airing atau tipologi setiap sekwan. Tetapi terkait dengan beban kerja, kita hampir sama. Kita mengepelai beberapa OPD kasarnya. Karena di sana ada AKD kurang lebih berkisar dari 8 sampai 10 AKD ditambahkan dengan bagian-bagian. Ada 3 bagian dengan tipe B dan 4 bagian dengan tipe A. Kita cukup banyak beban kerja, dan oleh karena beban kerja tadi menjadi latar belakang pikir sehingga kita tidak menerima tunjangan pada alat kelengkapan DPRD itu paling terbawah terkecil. Nyaris tidak cukup beli rokok 1 slov. Dan oleh karena itu, ya kenapa tidak kita mengusulkan kepada pemerintah menjadi bahan pertimbangan masukan berdasarkan kesepakatan Bapak-bapak di forum terhormat ini menyetujui usulan tadi untuk dibawa ke sana
Soal duit dan soal norma mereka lebih tahu, mereka punya pakar di sana, mereka punya kaum akademisi di sana, punya banyak ahli di sana untuk memikirkan norma yang kayak apa, sesuai bahasa hukum kayak apa. Yang penting kita di forum ini mengusulkan ke sana. Pak Philips, interupsi Pak Philips, tadi sudah disampaikan bahwa memang usulan itu sudah kita setujui, ya akan kita masukkan Pak. Ya. Yang saya masukkan tadi terkait dengan usulan dari Minahasa Utara terkait dengan PAW. Ya, PAW apakah kita masukkan sebagai rekomendasi atau tidak gitu loh Pak. Kalau tadi sudah kita setujui bahwa ini akan menjadi rekomendasi ya Pak Philips. Nah kaitan ini bagaimana dengan tadi PAW tadi Pak? Saya kira soal PAW di beberapa waktu saya melakukan PAW terhadap pimpinan DPRD maupun anggota DPRD sehubungan dengan anggota DPRD mencalonkan diri menjadi bupati. 2 pimpinan DPRD, 1 ketua PKB, 1 ketua PDIP, dan lain-lain. Saya kira proses PAW sudah diatur dalam undang-undang. Ada tahapan-tahapan waktunya di sana. Kita mengacu ke situ aja. Nah, lewat dari waktu 3 bulan, saya kira tidak dapat lagi diajukan. Nah, oleh karena itu, saya kira acuannya sudah ada pada undang-undang. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Mungkin sekwan yang lain bisa menjelaskan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Philips. Artinya kalau saya sih lemparkan ke Pelur yang dimaksud dari Minahasa Utara ada kalimat atau bahasa pasal tersebut yang masih belum sempurna. Jadi apakah di penjelasan atau tidak? Apakah kita setujui untuk kita usulkan sebagai rekomendasi atau masuk sebagai rekomendasi? Bagaimana Pak? Yang terkait tadi? Yang terkait dengan PAW Pak ya, komentar Bapak ya? Ini kan Bapak juga Komisi B soalnya. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati, Ketua Komisi B yang saya hormati, Bapak Ibu Sekwan, staf. Jadi mengenai masalah eselonering Pak ini, kalau saya lihat struktur di DPRD itu, kalau kita pakai eselonering 2A, kita kan bertanya, bagaimana dengan Kabak? Nah ini, jangan kita Sekwan memperjuangkan diri kita, tapi Kabak yang di belakang bagaimana? Saya sependapat dengan bapak-bapak. Kita naikkan eselonering, tapi Kabak, Kasubag, apakah mau dinaikkan eselon berapa? Di atasnya ya 2B. Nah ini. Tapi masalahnya begini Bapak, kita harus membuat konsep. Jadi Asdeksi itu harus membuat konsep dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa ini konsep kami dari Asdeksi mengenai struktur organisasi sekretariat DPRD beserta dengan eseloneringnya, beserta dengan tugas fungsinya. Mungkin itu saja Bapak. Kalau mengenai masalah PAW, kalau saya bertitik tolak pada saat dilantik, saya DPRD kami di sana itu Desember Pak. Saya dengar teman-teman ada yang bulan Oktober. Nah oleh karena itu, Sekwan harus ke kantor gubernur, menyampaikan ke gubernur bahwa kami di kabupaten misalnya Nabire, pelantikannya itu Desember, jangan di bulan Agustus nanti ribut besar nanti. Pak Sekwan. Nah, ya oke, terima kasih. Maaf ya, oke, terima kasih Pak. Jadi yang dimaksud tadi dari Minahasa Utara mengkoreksi pasal 198 Undang-Undang 23 Pak. Jadi bukan terkait dengan mekanisme. Tentu kalau mekanisme itu masing-masing sudah melakukan itu. Maksud saya apakah tadi usulan atau ya saran dari Minahasa Utara terkait dengan koreksi tadi pasal 198 ini, apakah kita masukkan sebagai rekomendasi atau tidak gitu loh. Ini kan menyangkut kita semua itu Pak maksudnya Pak. Iya, kalau saya jangan kita memperumit kerjaan kita. Saya berpikir begini Pak, saya ini bekerja, saya tidak mau rumit bekerja. Kalau memang itu di pasal itu sudah betul, tidak usah kita masukkan. Tapi kalau kita tambah ayat 1 dan memperumit sekwannya, Anda usah dikasih masuk. Itu saja, kita tidak usah terlalu berpikir terlalu bagaimana kita bisa kerja begini. Tapi yang penting bahwa kita bekerja, ya enjoy saja. Enjoy, tidak usah terlalu kita mau tambah 1 ayat lagi, jangan sampai kita tambah 1 ayat, bisa ke stres lagi.
Nah, mungkin itu saja Pak Baik, terima kasih. Pimpinan, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nanti yang saran dari Minahasa Utara kita akan tampung, kita akan sampaikan pada saat kita bertemu dengan Dirjen Odal, Pak ya. Ya, karena ini menyangkut undang-undang, ya Undang-Undang 23 pemerintahan daerah secara keseluruhan. Baik. Ya, ini waktu ya, jadi karena ini tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan rekomendasi yang ada, ya saya berharap usulan tanggapan tadi adalah yang memang dalam rangka untuk kita merekomendasikan terkait regulasi yang sudah ada. Ya, baik itu PP 18, PP 12, Permendagri 133 atau Permendagri 14. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya sesuai sudah yang disampaikan dalam rekomendasi ini, bagaimana kalau kita tetapkan, ya kita tetapkan sebagai rekomendasi. Kalau nanti ada catatan, ini menjadi bahan kita pada saat Korda dan DPN bertemu kembali. Tadi sudah dijanjikan oleh Pak Akmal bahwa kita akan ketemu kembali di minggu kedua bulan puasa. Ya, boleh itu nanti disampaikan dan ini menjadi catatan. Ya, kita tampung, nanti kita akan sampaikan kembali. Karena ada regulasi-regulasi yang agak nyerempet-nyerempet yang bukan payung hukum kita gitu. Yang kita bahas ini adalah payung hukum kita yang selama ini menjadi persoalan di dalam aplikasinya. Bagaimana Pak? Kalau kita tetapkan saja. Ibu, maaf. Tidak usah Pak. Tadi pada saat dengan Pak Akmal sudah disampaikan belum Pak? Bu. Oke, silakan. Konkretnya Ibu ya. Waktu nih Bu, silakan Bu. Habis Ibu ini dilanjutkan dengan saya Pak. Ada usulan tambahan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan rapat, Ketua Komisi B dan teman rekan-rekan sekon sekalian. Maksudnya saya mohon penjelasan rekomendasi itu mengenai PP 18 tentang penunjang dana reses. Dana reses yang diganti nomenklaturnya, terus pemberian itu tinggi sedang sama rendah itu dana penunjang yang tiap 3 bulan kita anggota DPR itu terima di penghasilan ya, seperti itu. Kalau seperti itu dan saya tanyakan lagi penjelasannya belanja rumah tangga pimpinan itu diberikan secara lumsum itu apa? Maksudnya rinciannya apa? Rincian yang kita harus berikan anggarkan ke itu tuh apa? Apa yang kita anggarkan seperti itu. Terus yang saya mau ini masukkan di sini mengenai pemberian emblim untuk DPRD yang sekarang itu maksudnya mungkin akan ada rekomendasi yang menyatakan karena ini tidak ada dalam aturan, kita takut kita memberikan itu seterus. Itu kan seperti atribut, itu kan bukan atribut. Jadi saya mohon mungkin diberikan penjelasan sekarang ini atau mungkin ya itu mungkin cenderamata atau bagaimana karena itu dibuat dari emas dan emas itu dianggarkan dalam anggaran. Seperti itu. Terima kasih. Pak Bidis ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih buat Sekwan Sorong ya, kata Sorong. Jadi tentang PP 18 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan DPRD. Di sana kalau soal tunjangan itu masuk komponen pendapatan. Kalau dana penunjang reses itu masuk komponen operasional kegiatan. Nah biasanya anggota dewan ini mengambil semua. Kita yang ngurus administrasinya. Dan oleh karena itu di forum terhormat ini kita usul kalau dapat dana ini dalam bentuk lunsum, bukan ad cost. Karena biasa mereka ambil makan minum, ambil satu dapil sekian desa sekian kecamatan, ada sewa tenda, sewa sound system dan sebagainya. Dia datang ke bendahara, ambil duit-duit, terus nanti pulang kemari cuma bawa SPPD, kita ngurus bukti-bukti. Kalau dapat lunsum kwitansi besar, selesai. Itu yang dimaksudkan mempermudah. Kenapa dipersulit? Nah, kemudian apalagi Ibu yang tadi? Operasional. Rumah tangga pimpinan DPR. Iya, memang belanja rumah tangga ini dia ad cost. Jadi ad cost berarti kita harus mampu
membuktikan lewat faktur. Nah, ada beberapa daerah, contoh di saya membuat kontraktual kepada pihak ketiga. Ada 3 komponen di sana. Ada belanja harian makan minum pimpinan, ada belanja makan minum tamu pimpinan, dan ada belanja pembantu rumah tangga pimpinan. Komponen belanjanya. Nah, pada pembantu rumah tangga pimpinan itu daftar pembayaran honorarium pembantu rumah tangga. Ada jabatan di sana, penata halaman, cuci piring, cuci pakaian dan sebagainya di sana tuh. Urus makan dan sebagainya. Pimpinan itu tamu pimpinan untuk tamu. Sedangkan harian ya belanja bawang, cili, tomat, beras dan sebagainya, minyak tanah dan sebagainya. Tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Berapa kalau di teman saya di Merauke sana Pak Abe itu 100 juta. Kalau di saya 48 juta. Ya kita harus bicara belak-belakan supaya biar teman-teman juga agak ngerti persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, biasanya untuk belanja, kalau misalnya Pak Eki suruh mereka belanja di supermarket, pulang bawa bil-bil yang belanja kecil. Kalau kita pihak ketigakan. Tiap bulan kita pihak ketigakan. Nah, belanja ini yang biasanya menjadi kurang enak antara kita dengan pimpinan DPRD. Sering istrinya nuntut telepon, malah saya dilapor ke bupati, wakil bupati sama sekda karena makan minum. Dan oleh karena itu supaya tidak mempersulit kerja-kerja kita, ini kita lumsumkan saja. Tanda tangan kwitansi besar, ini duit potong pajak, selesai kamu terima pergi. Gak ada urusan. Saya kira itu yang dimaksudkan, Ibu ya. Iya, berarti Pak Sekwan, mohon maaf, berarti dia masuk di penghasilan langsung ya, terima tiap bulan? Tidak gitu? penghasilan, bukan penghasilan. Masuk di belanja yang ini, oh iya, ngerti. Baik. Terima kasih. Terakhir, Bapak tadi ada yang mau sampaikan, terakhir Pak ya. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli dari DPRD Kota Parangpanjang, Provinsi Sumatera Barat. Dia berkaitan dengan usulan rekomendasi untuk Komisi B, kami mengusulkan yang pertama Pak, berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas dari DPRD dan pimpinan. Kita melihat selama ini untuk kegiatan kunjungan kerja, apakah itu pimpinan, kemudian kungkir komisi, AKD, dan juga pansus, serta konsultasi perorangan, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang Pak. Boleh dikatakan dalam 1 tahun itu membutuhkan waktu 2/3 tahun. Di dalam hal ini memang juga ada keluhan dari masyarakat karena kegiatan DPRD ini untuk keluar daerah itu terlalu lama dan terlalu sering. Jadi kalau bisa ada batasan-batasan yang diberikan kepada DPRD ini untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja komisi, kemudian AKD, pansus dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat Pak, dari kemampuan keuangan daerah, rasanya tidak logis juga disamakan antara kondisi keuangan yang rendah, sedang dan tinggi dengan jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan kerja tersebut. Contohnya Pak, mungkin untuk kota atau kabupaten yang kemampuan keuangan daerahnya rendah, itu tidak mungkin terlalu sering untuk keluar daerah. Itu sangat ditertawakan oleh masyarakat. Di dalam hal ini kami mengusulkan kalau bisa di rekomendasi ini diusulkan ada semacam batasan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota ini dibatasi untuk daerah yang KKD-nya rendah, sedang dan tinggi. Kemudian berkaitan dengan penetapan bantuan sewa rumah dan juga tunjangan transportasi DPRD, kami juga mengusulkan kalau bisa ada batasan untuk dilakukan peninjauan ulang. Jadi selama ini kadang-kadang baru saja 1 tahun dinaikkan bantuan sewa rumah dan tunjangan transportasinya, kemudian untuk tahun depan mereka juga mengusulkan untuk dinaikkan. Jadi kalau bisa ada semacam penegasan dari Kemendagri untuk pembatasan peninjauan bantuan sewa rumah dan tunjangan transportasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh tim appraisal. Paling cepat itu 2 tahun Pak, kalau bisa 3 tahun, sehingga kita tidak terlalu sering untuk melakukan perubahan-perubahannya. Kemudian yang ketiga kami juga mengusulkan selama ini kami melihat untuk tunjangan dari pansus itu sangat kecil. Kalau bisa memang ditinjau ulang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi.
Kemudian usulan-usulan yang disampaikan pada hari ini, kami juga sependapat dengan Ibu tadi, kalau bisa tentu dibicarakan pada saat pembahasan dengan Dirjen Otonomi Daerah pada bulan puasa. Demikian saja Pak, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Sumatera Barat sudah menyampaikan beberapa hal. Memang ada yang sudah sempat itu disampaikan pada saat kita mendapatkan pencerahan dari Dirjen Oda, baik kaitan dengan KKD, kemudian juga tunjangan transportasi, ya terkait dengan kalau tidak salah tim appraisal juga sudah disampaikan, ya. Dan ini juga sudah pada saat di Rakornas sudah dibahas, ya. Terima kasih Pak dari Sumatera Barat, nanti kita tampung, kita akan menjadi bahan pada saat nanti kita bahas kembali bertemu dengan atau bertatap muka dengan Pak Dirjen Oda, ya Pak ya. Terima kasih dari Sumatera Barat. Saya pikir sudah cukup semua, ya. Dan syukur alhamdulillah laporan dari Komisi B bidang rekomendasi saya sahkan, ya, untuk diterapkan menjadi keputusan Rakernas 10. Terima kasih Pak Philip sebagai Ketua Komisi B. Baik, terima kasih Pak Philip selaku Ketua Komisi B.